pada pagi hari ini saya dipercayakan oleh gembala di tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Baik saja, langsung saja kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Saya mau bertanya kepada teman-teman semua di tempat ini. Kalau ditanya kepada kita, apakah anak-anak muda di tempat ini mau hidup bahagia? Mau. Apakah ketika kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus mau menikmati berkat Tuhan? Amin. Mau mendapatkan kasih karunia Tuhan? Amin. Mau berjalan bersama Tuhan? Amin. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ketika kita mau berada dalam hadirat Tuhan, berada dalam kebenaran Tuhan, berada dalam berkat Tuhan itu sendiri, apakah perjalanan kerohanian kita selalu mulus, teman-teman? Tentu enggak. Akan ada banyak tantangan, masalah dalam kerohanian kita, atau tantangan dalam mengikut Yesus. Entah itu tantangan dalam studi kita, tantangan dalam keluarga kita, tantangan dalam kesehatan kita, tantangan dalam pekerjaan kita, tantangan apapun itu. Pasti kita semua yang ada di tempat ini akan mengalami proses demi proses, yang tentunya proses antara saya dan teman-teman sekalian tentu berbeda. Kita semua di tempat ini yang hadir pada pagi hari ini pasti akan mengalami prosesnya Tuhan, pasti akan mengalami namanya perjalanan dalam mengikut Yesus yang berbeda-beda. Enggak semua sama, teman-teman. Pasti semua kita akan mengalami proses yang berbeda. Nah, apa yang perlu kita lakukan, teman-teman, ketika kita mengalami prosesnya Tuhan, ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita menjawab tadi, ketika saya bertanya, mau nggak kita menerima berkat Tuhan? Teman-teman menjawab mau. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan, ada hal yang proses yang perlu kita kerjakan, ada proses yang perlu kita jalani, teman-teman. Di sini saya mencatat ada 3 poin yang perlu anak-anak Tuhan lakukan untuk menerima berkat Tuhan itu, untuk berjalan bersama Tuhan itu, untuk kita menerima hadirat Tuhan itu. Yang pertama, ada namanya berdoa. Sesuai dengan tema pada pagi hari ini, saya mencatat ada 3 poin. Langsung saya rangkumkan begitu, teman-teman. Berdoa, bersyukur, dan lakukan. Sama-sama katakan. Berdoa, bersyukur, dan lakukan. Kita buka Alkitab kita di Mazmur 40 ayat 1 sampai 7. Mazmur 40 ayat 1 sampai 5. Kita boleh belajar dari Daud, teman-teman. Daud ini adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi ketika Daud dikatakan Allah adalah orang yang berkenan di hadapannya, kira-kira Daud diproses oleh Tuhan enggak? Diproses, teman-teman. Jadi semua kita yang hadir pada pagi hari ini juga sama seperti Daud. Kita juga diproses oleh Tuhan. Tanpa serta-merta kita menerima berkat Tuhan itu, kita nggak mau menerima prosesnya Tuhan. Nggak mungkin, teman-teman. Saya kalau kiri kanan katakan, nggak mungkin. Nggak mungkin kita menerima berkat Tuhan tanpa diproses oleh Tuhan. Nggak mungkin Tuhan mengatakan kita Allah berkenan terhadap kita kalau kita nggak diproses oleh Tuhan. Daud juga mengalami hal yang sama, teman-teman. Dia diproses oleh Tuhan. Ada yang nggak mau diproses oleh Tuhan? Saya rasa nggak ada. Kalau kita katakan mau menerima berkat Tuhan itu, menerima kesehatan, menerima damai sejahtera, menerima keselamatan yang daripada Yesus Kristus, kita harus mau diproses oleh
Kita baca secara bergantian teman-teman. Saya membaca ayat yang pertama, saya akan membaca ayat yang kedua, teman-teman boleh melanjutkan ayat yang ketiga. Dulu perikopnya syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang menyimpang kepada kebohongan. Amin. Di sini dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Artinya juga Daud menceritakan apa yang menjadi persoalan Tuhan. Daud menceritakan apa yang menjadi persoalannya, teman-teman. Sesuai dengan bahan Eva kita pada minggu lalu atau minggu ini, merindukan hadiratnya. Daud juga merindukan hadiratnya. Apakah teman-teman yang ada di tempat ini merindukan hadirat Tuhan juga? Amin. Kita juga harus sama seperti Daud, teman-teman, merindukan hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Tetapi ketika Daud menuliskan surat ini, apakah dia dalam posisi santai-santai? Apakah dia dalam posisi yang enak? Apakah dia dalam posisi yang nyaman? Tentu enggak, teman-teman. Dia menuliskan surat ini dalam posisi dia merasa lemah. Apa yang membuktikan Daud menuliskan suratnya dalam posisi kelemahan? Dia mengatakan, lalu ia menjenguk kepadaku. Bisakah kita bayangkan ketika dia mengharapkan Yesus atau Tuhan Allah menjenguk dia? Ketika kita menjenguk orang itu dalam kondisi apa, teman-teman? Kondisi sakit, kondisi lemah. Ketika kita menjenguk orang, apakah orang yang kita jenguk itu lagi main futsal? Gak mungkin, teman-teman. Apakah kita menjenguk orang lagi ngopi-ngopi di teras rumahnya? Gak mungkin. Dia mengatakan pada ayat yang kedua ini tadi, lalu ia menjenguk kepadaku. Artinya apa? Pada waktu Daud menuliskan surat ini, Daud dalam posisi kelemahan, posisi down, posisi mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Sampai dia menuliskan surat ini mengistilahkan Tuhan menjenguk dia. Artinya dia dalam posisi mungkin tidak berdaya, dia posisi sedang menangis, dia posisi sedang terbaring, tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya dia sampai mengatakan Yesus menjenguk dia. Artinya apa? Dia sadar bahwasanya hidupnya adalah orang yang lemah. Tanpa Yesus dia tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Daud itu adalah orang yang suka memuji Tuhan, mengetahui apa isi hatinya Tuhan. Dia juga menyadari bahwasanya hidupnya atau dirinya lemah di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita mengaku lemah di hadapan Tuhan, maka Tuhan Yesus yang menguatkan kita. Amin. Kira-kira ketika kita menjenguk orang yang menjenguk itu lebih kuat nggak daripada orang yang kita jenguk? Biasanya kita yang lebih kuat ketika kita menjenguk. Maka dari itu Daud memposisikan dirinya adalah orang yang lemah di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Yesus datang ke hidupnya, mengambil alih hidupnya, dia menyadari Tuhan Yesus yang menjadi kekuatannya. Amin. Kita juga harus memposisikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita menyadari bahwasanya hidup kita itu adalah hidup yang lemah di hadapan Tuhan, maka Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, bukan dengan kekuatan kita, teman-teman. Tetapi apakah ketika Daud menceritakan masalahnya, menceritakan problematik
sampai dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, apakah langsung dijawab? Belum, teman-teman. Mungkin kita juga pada pagi hari ini, ketika kita menaikkan seruan doa-doa kita sampai kita berteriak kepada Tuhan minta tolong tentang masalah kehidupan kita, saya nggak tahu apa yang sedang kita alami, teman-teman. Mungkin ada yang menunggu jawaban Tuhan untuk menemukan jodohnya. Mungkin kita sedang menunggu jawaban doa kita, Tuhan memulihkan pekerjaan atau usaha kita. Mungkin kita menunggu jawaban dari doa kita tentang ekonomi kita. Saya nggak tahu. Kita akan mengalami prosesnya Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, ketika kita menanti-nantikan jawaban dari Tuhan, kita harus tetap percaya. Amin. Mungkin dalam proses menunggu jawaban dari doa kita ini gak enak, teman-teman. Gak enak. Kadang-kadang kita gelisah. Benar gak? Ketika kita menunggu jawaban dari doa kita, kadang-kadang kita penasaran, dijawab gak doaku ini sama Tuhan ya? Dijawab gak ya? Dan jarang sekali ada orang ketika dia menunggu, jarang sekali orang suka menunggu, teman-teman. Ada yang suka di sini menunggu? Kalau orang-orang katakan menunggu adalah hal yang paling membosankan. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar, kita mau menunggu jawaban dari doa-doa kita. Entah itu 1 bulan, entah itu 2 bulan, entah itu 1 tahun, entah itu 2 tahun. Dan satupun kita yang ada di tempat ini tidak mengetahui waktunya Tuhan dalam hal menjawab pergumulan kita. Amin. Saya juga nggak tahu kapan doa saya dijawab oleh Tuhan. Tetapi yang saya percaya, ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya percaya Tuhan mendengar dan menjawabnya. Kita boleh belajar daripada wanita pendarahan yang selama 12 tahun. Kita buka di Markus 5 ayat 25. Kira-kira teman-teman, kalau kita diperhadapkan seperti wanita pendarahan ini, kira-kira sanggup gak kita, teman-teman? Belum tentu. Tetapi pada waktunya ketika dia mengalami sakit penyakit pendarahan itu selama 12 tahun, dia tetap percaya. Dia menunggu jawaban dari doanya, teman-teman. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apakah wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini akan mengetahui 12 tahun kemudian akan mengalami kesembuhan? Gak tahu, teman-teman. Bahkan dia sendiri gak tahu. Apa yang menjadi pembuktian bahwasanya wanita pendarahan selama 12 tahun ini tidak mengetahui waktunya kesembuhan dia? Kita baca di ayat 25 dan 26. Saya baca buat kita. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semuanya yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Ketika wanita mengalami pendarahan ini, dia tahu 12 tahun kemudian akan mengalami kesembuhan. Mungkin dia tidak menghabiskan uangnya, mungkin dia tidak menghabiskan harta bendanya, mungkin dia tidak menghabiskan energinya selama 12 tahun menunggu kesembuhan. Itu yang menjadi pembuktian bahwasanya saya dan teman-teman gak akan tahu kapan saatnya doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Mungkin wanita yang mengalami pendarahan ini, kalau dia 12 tahun yang lalu, kalau kita mundur 12 tahun sebelumnya, kira-kira 2014, wanita yang mengalami pendarahan ketika tahun 2014
dan saat ini 2026, mungkin dia nggak akan menghabiskan uangnya teman-teman. Mungkin dia hanya menunggu saja, nggak perlu berdoa. Nanti akan sembuh kok 12 tahun kemudian. Tetapi karena ketidaktahuannya akan jawaban doa dia tetap berdoa, dia tetap menunggu jawaban doanya sampai dia mengalami kesembuhan. Amin. Makanya saya katakan tadi, saya dan teman-teman yang ada di ruangan ini tidak tahu kapan doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Kemudian poin yang kedua, apa yang mesti kita lakukan teman-teman? Poin yang kedua di sini saya mencatat bersyukur teman-teman. Kita baca di ayat yang ke-3 di Mazmur tadi. Di ayat yang keempat di sini, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Nah, bersyukur ini adalah implementasi dari kita percaya kepada firman Tuhan. Bersyukur ini adalah implementasi nyata, sikap nyata dari kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Bahwasanya kita percaya kepada firman Tuhan. Amin. Kalau nggak kita mampu bersyukur, kita nggak mungkin mampu teman-teman memuji Tuhan. Ketika Daud meneriakkan pertolongan, meneriakkan permohonan doanya, dia sambil memuji Tuhan. Itulah bukti nyata bahwasanya Daud mampu bersyukur ketika dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia sambil memuji, menyembah Tuhan. Dalam pujiannya dikatakan dia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Hanya orang-orang yang mampu bersyukur kepada Allah, yang mengerti kehendak Allah, yang terhubung kepada Allah, mengerti kehendak Allah, dia mampu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ketika kita mampu menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, ketika kita mampu menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, itu adalah sikap, ekspresi nyata kita, ucapan syukur kita, bahwasanya kita percaya kepada firman Tuhan. Daud ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud ini adalah orang yang senantiasa terhubung kepada Tuhan dalam pujian penyembahannya. Makanya Tuhan memberikan pujian yang baru di dalam mulutnya. Orang yang gak bersyukur kadang-kadang gak mengerti apa yang harus dia ucapkan. Bahkan dia gak tahu bagaimana dia mengucap syukur. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, orang yang tidak terhubung kepada Tuhan, orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan, kadang-kadang gak mengerti apa yang harus didoakan, apa yang harus dikatakan dalam pujian penyembahannya. Tetapi Daud mengerti karena dia senantiasa terhubung kepada Tuhan dalam pujian penyembahannya. Daud ini adalah orang yang suka sekali memuji menyembah Tuhan. Amin. Makanya anak-anak muda di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini harus suka memuji menyembah Tuhan, sehingga nyanyian yang baru Tuhan berikan dalam pelayanan kita, khususnya bagi pelayan Tuhan. Ketika kita mampu menaikkan pujian kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan nyanyian yang baru dalam mulut kita. Untuk apa? Untuk memuji diri sendiri? Enggak. Dikatakan untuk memuji Allah. Ketika nyanyian yang baru kita nyanyikan kepada Tuhan, maka orang akan melihat. Maka orang akan melihat bahwasanya ada Tuhan di hidup anak-anak Tuhan. Amin. Kemudian poin yang ketiga, teman-teman, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda di tempat ini supaya kita menerima berkat, supaya kita
mendapat berkatnya Tuhan itu. Poin yang ketiga, lakukan yang menjadi bagian kita, teman-teman. Tuhan Yesus nggak menginginkan anak-anak muda di tempat ini adalah anak-anak muda yang malas, teman-teman. Anak-anak muda yang tidak melakukan apa-apa. Anak-anak muda yang mungkin mager, nggak melakukan apa-apa. Poin yang pertama sudah kita lakukan, teman-teman. Kita berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Tentu itu saja tidak cukup. Amin. Kita harus melengkapi bagian kita. Kita harus melakukan bagian kita. Tanpa melakukan bagian kita, semua yang kita doakan mungkin akan sia-sia. Karena kita tidak melakukan apa-apa. Kita buka 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Seringkali kita bertanya, Bang, apa yang bisa aku lakukan, Bang? Aku nggak punya apa-apa. Aku nggak punya talenta apa-apa. Nggak ada yang aku punya, Bang. Kita boleh belajar dari perempuan ini. Masih ada waktu ya, teman-teman ya. Kita boleh belajar. Apa yang harus kita kerjakan, teman-teman? Kita harus melakukan bagian kita. Seperti seorang janda ini. Saya akan membacakan ayat yang pertama, teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Tolong bantu saya di ayat yang kedua dan berakhir di ayat yang ke-7. Judul berikutnya, minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat aku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah bui di sini." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu bawa minyaknya itu kepada saudara-saudaranya, mana yang belum, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepada sebuah bejana lagi." Tapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berpilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Kita boleh belajar dari seorang janda ini, teman-teman. Seorang janda ini melakukan bagiannya. Mungkin hal yang dia punya adalah buli-buli minyak yang sedikit. Apakah di antara kita memiliki talenta yang sedikit? Apakah di antara kita, saya ilustrasikan, memiliki satu talenta? Amin. Semua kita di tempat ini memiliki talenta yang Tuhan berikan. Maka pergunakan talentamu itu seperti seorang janda ini melakukan bagiannya, teman-teman. Jangan sampai ketika kita mempunyai talenta yang diberikan oleh Tuhan, mempunyai apa yang ada dalam hidup kita nggak melakukan apa-apa. Jangan sampai ketika Tuhan ingin memberikan berkatnya kepada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, kita nggak melakukan apa-apa. Sama saja
seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Saya akan kasih ilustrasi teman-teman. Saya mempunyai coklat. Adakah teman-teman yang ada di tempat ini mau coklat ini? Mau? Saya katakan kalau mau ambillah sekarang. Ada yang ambil? Jadi nggak mau. Ada yang mau? Malu banget. Gak apa-apa. Saya katakan kalau mau ambillah sekarang. Adakah yang mau coklat ini teman-teman? Ada? Nono? Gak apa-apa. Gak ada yang mau. Malu banget. Malu? Gak apa-apa. Saya akan turun. Ada yang mau? Mungkin terlalu tinggi. Ada yang mau? Nggak ada? Kalau ada yang mau ambil di depan. Iya. Nggak mau. Kasih. Saya memberikan contoh kepada kita teman-teman. Ketika Tuhan ingin memberikan berkatnya, kita nggak melakukan actionnya teman-teman. Amin. Seringkali anak-anak Tuhan hanya menunggu berdoa, Tuhan berikan berkatmu, Tuhan berikan jodohmu, Tuhan berikan kesehatanmu. Kita nggak melakukan apa-apa teman-teman. Tuhan hanya katakan datanglah dan ambillah. Amin. Seringkali kita mengkerdilkan kemampuan kita. Ketika engkau mampu berjalan, ketika engkau mampu berpikir, ketika engkau mampu bekerja, melakukan sesuatu hal apapun itu, kerjakan teman-teman. Jangan sampai engkau hanya duduk diam di situ, di kursimu, duduk santai di zona nyamanmu teman-teman. Engkau tidak melakukan apa-apa, engkau tidak bertindak. Tadi saya katakan ambillah. Ketika teman-teman saya suruh ambillah, malu-malu teman-teman. Ketika Tuhan menyodorkan berkatnya, ini anakku ambil berkatmu, bagianmu. Tuhan mau kasih berkatnya Tuhan. Kita nggak melakukan apa-apa. Kita hanya malu-malu. Amin. Hanya malu-malu, nggak melakukan tindakan apa-apa. Maka jangan berharap Tuhan bekerja dalam hidup kita kalau kita tidak melakukan bagian kita. Seorang janda ini kalau dia malu-malu meminjam kepada tetangganya bejana-bejana itu, malulah dikatakan orang lain nanti. Ngapain aku pengemis, aku minta-minta bejana-bejana. Malu kita teman-teman. Padahal Nabi Elisa mengatakan hanya minta, kerjakan, keluar ke tetanggamu, berjalan kamu, minta ke tetanggamu banyak kali itu tempat-tempat kosong, ember-ember kosong. Mungkin dia hanya berpikir logika kita, malulah, minta-minta, pengemis. Apa? Seorang janda minta-minta kepada tetangga. Kalau dia menggunakan pikiran logikanya, egoismenya, dia nggak melakukannya teman-teman. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mencatat dia pergi dan melakukannya. Sampai minyak dalam buli-bulinya di rumahnya itu penuh, sehingga hutang-hutangnya bisa dibayarnya dan dia berkecukupan untuk hidup yang akan datang. Pada pagi hari ini kita mau belajar teman-teman. Jangan sampai 3 poin yang penting ini terlewatkan. Ketiga poin ini jangan sampai terpisah dari teman-teman, anak muda di tempat ini. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, bersyukur dan percaya kepada firman Tuhan. Yang ketiga apa? Lakukan bagian kita. Jangan sampai
Ketika poin ini kita pilih-pilih, kita nggak mau melakukannya, kita hanya berdoa, bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Seorang janda ini tadi adalah orang yang takut akan Tuhan, tetapi dia mau melakukannya. Amin. Pada pagi hari ini kita boleh belajar, teman-teman. Kita mau melakukan bagian kita. Amin. Kita tutup Alkitab kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah belajar tentang kebenaran firman Tuhan Yesus. Ada 3 poin penting yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau hidup dalam berkat-Nya Tuhan. Kami mau hidup dalam anugerah-Nya Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Mari pimpin kami dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Namun kami tidak dapat melakukan apa-apa. Poin yang pertama Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Senantiasa kami mau berdoa di hadapan Tuhan Yesus, menaikkan seruan-seruan doa kami Tuhan. Kemudian kami bersyukur dan percaya kepada firman Tuhan Yesus. Itu yang menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan poin yang ketiga Tuhan, kami mau melakukan bagian kami. Ketiga poin penting ini Tuhan Yesus, kami mau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami Tuhan Yesus. Selebihnya Kau yang mengerjakan dalam hidup kami. Berkati masa depan kami Tuhan Yesus. Berkati studi kami Tuhan. Berkati pekerjaan kami Tuhan Yesus. Berkati pelayanan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kau yang bekerja dalam setiap aspek kehidupan kami.